Hai, halo pemirsa, apa kabar? Apa kabar Anda di tahun 2019 ini? Seperti biasa, saya berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Bagaimana resolusi Anda di tahun 2019 ini? Apakah Anda sudah punya rencana jangka pandang? Anda mungkin juga ingin menjadi wirausaha, bosan bekerja sebagai karyawan, atau mencoba tantangan baru menjadi seorang entrepreneur. Nah, kali ini DK Show akan mengundang tamu-tamu istimewa yang kita akan belajar dari pengalamannya sebagai seorang entrepreneur. Jangan kemana-mana, bareng saya dalam DK Show. Pemirsa, tamu istimewa saya kali ini sebelumnya bekerja biasa di kantoran. Bahkan salah satunya sudah punya jabatan cukup penting di perusahaan. Namun kemudian memutuskan untuk berwirausaha dan kebetulan berhasil. Kita akan dengar pengalaman mereka langsung. Saya undang tamu istimewa saya, ada dua, langsung saja. Toto Sugiarto dan Budi Harsono. Kita sambut sama-sama. Selamat datang. Halo Mas Toto, apa kabar? Terima kasih. Kabarnya belum dikasih apa-apa udah terima kasih. Kabarnya baik. Baik, monggo silakan Mas Budi, apa kabar? Apa kabar? Baik, Sehat ya? Alhamdulillah. Silakan. Ini kalau dari gayanya ini pengusaha ini kayaknya nih. Di bidang apa Mas Toto? Saya lebih suka disebut petani, Mas. Petani. Ya. Oh, emang yang ditaniin apa? Ada tani kopi sama tani ternak kita. Oh, ternaknya apa? Ternaknya kambing. Kambing? Kambing ya. Kenapa memilih kambing, Mas? Kambing itu bisa beranak pinak, bertambah, terus kemudian lebih mudah di daerah saya untuk diternakkan karena ada hubungannya dengan masalah makanan. Setiap orang butuh makan daging, jadi industri yang kita kerjakan nanti lebih ke hubungan ke makanan. Oh, gitu. Sudah berapa lama, Mas? Saya mulai 2006 mengundurkan diri, terus kemudian kita buka, jadi sekitar 10 tahunan lah sampai sekarang. Ya. Sebelumnya bekerja di mana? Saya bekerja di perusahaan kontraktor di PT ASKO. Maksudnya kontrak sana kontrak sini ya? Iya, jadi bikin kontrak ke sana, bikin kontrak ke sini. Setelah sekian lama di perusahaan ya? Iya, iya. Berapa tahun? Sekitar 6 tahun. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Anda sempat jadi direktur ya? Iya, iya. Alhamdulillah waktu itu terakhir kita di posisi itu dan mentok sih di atas saya, soalnya tinggal big boss-nya aja nggak bisa naik lagi jabatan udah terakhir. Iya, gitu. iya. Tapi pernah jadi direktur ya? Iya. Kok penampilan nggak kayak direktur ya Mas? Dulu waktu itu nampilannya kayak direktur, sekarang sudah nggak jadi peternak setelah lagi ya. ternak kambing, iya, jadi kayak kambing sedikit. Kambing, ya? Ada kambing sedikit. Iya, ya. Oke. Mas Budi, sekarang kesibukannya apa? Usaha sendiri gitu. Apa? Bidang apa? Saya di bidang retail, rumah makan, sama properti kecil-kecilan. Wih, banyak ternyata ya. Sudah berapa tahun? Kalau retail saya buat minimarket sejak tahun 2007 sampai sekarang. Terus restoran, kafe itu kita juga baru 3 tahun sama properti. Ada kemiripan Anda berdua ya, urusan makanan ya ada. Hampir mirip. Sebelumnya bekerja ya? Ya, di mana? Karyawan swasta. Saya dulu jurnalis juga di sebuah TV swasta. 11 tahun saya kerja, mulai tahun 95, 2006 saya keluar. Oke, kenapa memutuskan akhirnya untuk keluar? Apa ya, saya melihat kalau jadi karyawan swasta itu tidak ada tuh tantangan gitu loh Mas. Jadi saya pengen sesuatu yang berbeda, saya pengen buat suatu penghasilan sendiri yang tidak setiap bulan saya harus menerima gaji itu aja. Kalau ini kan saya bisa mencetak sendiri. Jadi saya dapat sendiri. Bukannya enak dulu terima gaji tiap bulan? Enak sekali. Enak kan? Enak, tapi nggak bisa lebih. Kalau sekarang bisa lebih ya? Alhamdulillah. Akhirnya kemudian memutuskan keluar dan usaha pertama yang dilakoni apa? Minimarket. Minimarket? Toko. Kenapa milih minimarket? Kalau pada sekitar tahun 2005-2006 tuh belum begitu banyak minimarket. Terus saya melihatnya peluangnya cukup besar karena yang saya buat ini minimarket itu independen. Jadi saya tidak ikut franchise atau waralaba, saya buat independen sendiri. Oke. Namanya apa Mas? King Mart namanya. King Mart. Ada di mana aja tuh? Kita di Jakarta aja. Di Jakarta ya? Iya. Sampai hari ini sudah berapa? Nah, nggak banyak. Kita masih dulu cuma ada 5. Oh, cuma 5. 5 cuma. Kalau Mas Toto kambingnya ada berapa sekarang Mas? Sekarang sekitar 370. Oh,
Oh, ini mah pengusaha kambing beneran ya. Mas, itu kambing asalnya dari mana sih, Mas? Itu kambing sejarahnya kan persilangan dari Jamnapari, itu namanya kambing Jamnapari, terus kemudian dari India, dari India dulu ya. Etawah, distrik Etawah, Pradesh, kemudian dikawin silangkan dengan kambing lokal di Purworejo sana, muncullah namanya kambing peranakan Etawah yang kemudian di tahun 2010 mendapatkan SK Mentan dinamakan kambing Kaligesing. Kambing? Kaligesing. Karena daerahnya Kaligesing nama, kecamatannya Kaligesing. ya namanya. Tidak lagi penyebutannya kambing Etawah, tapi kambing Kaligesing. Kambing karena Kaligesing. sudah menjadi genetik yang baru. Mas Toto, Mas Budi, dulu kan Anda semua masuk dalam zona nyaman ya. Artinya bekerja, orang kan semua berharap mendapatkan pekerjaan, gaji tetap, penghasilan yang cukup gitu kan. Artinya untuk keluar dari zona nyaman itu kan perlu sesuatu yang men-trigger Anda berdua. Apa sih yang dipikirkan waktu itu Mas Toto sama Mas Budi bahwa saya harus keluar dari zona nyaman ini? Mas Toto? Ya. Kalau saya karena ingin meningkatkan selalu, jadi meningkatkan kapasitas saya, meningkatkan manfaat saya bagi orang. Nah, pada waktu itu saya juga dapat teguran dari ibu saya yang almarhum bahwa meskipun saya banyak uang tidak ada manfaatnya untuk adik atau untuk saudara, apalagi tetangga, karena adik saya aja nggak bisa ngakses pekerjaan ikut saya di Jakarta gitu. Nah, makanya terus kemudian muncullah keinginan saya untuk keluar. Di samping saya juga punya kekhawatiran karena di usia saya sebelum 30 saya udah menggeser banyak orang. Banyak orang di perusahaan itulah, maka jadi saya banyak berpikir, yang sumpah-sumpahin ya? Iya, takutnya nanti saya di usia 40 nanti digeser juga. Gitu. Makanya daripada saya digeser, saya mendingan mundur gitu. Iya. Cukup bijaksana ya. Dan mau merintis yang baru. karena di atas saya cuma direktur utama. Jadi kalau saya pengen jadi direktur utama ya harus keluar dan bangun perusahaan. Bikin perusahaan, iya. Nah, kalau Mas Budi seperti apa? Kalau saya, satu ya seperti tadi saya bilang bahwa saya juga cukup capek ya kerja di karyawan karena dia harus apalagi di media ya. Sama di sini kita tahu banget kondisinya kalau nyari berita itu bagaimana harus usah curhat. Ya, sorry. Saya masih di situ soalnya. Jadi seperti itulah. Akhirnya saya berpikiran saya punya target minimal 10 tahun atau 12 tahun saya harus kerja di karyawan, saya harus keluar. Harus itu membuat dari motivasi. Ternyata nggak sampai ya? Karena nggak sampai 12 tahun, 11 tahun, saya keluar dan saya minta pensiun dini. Alhamdulillah dapat pesangon. Itu udah mulai saya jadi modal. Manage, jadi modal. Sambil jadi sebelum saya keluar pun, saya sudah mulai memantau ini usaha apa yang pantas untuk saya. Terus kemudian bagusnya di mana, tempatnya di mana, bagian-bagian mana yang perlu dibuat jadi usahanya apa. Dan kebetulan juga istri saya waktu itu juga dia sudah punya basic di keluarganya, dia tuh punya usaha toko gitu loh. Nah, jadi sebelum saya keluar pun 3 bulan, 6 bulan sebelum keluar saya sudah punya toko sendiri kecil. Gitu. Jadi sudah prepare. Saya nggak tahu 3 bulan kemudian atau 6 bulan tiba-tiba, loh kok saya dapat pensiun? Ya udah, alhamdulillah. Jadi sudah persiapan dari sebelumnya itu. Jadi mulai seperti itu. 2006 saya mulai pelan-pelan. Nah, itu 2007 saya buat minimarket. Ya alhamdulillah mulai sekarang sudah berjalan running. Oke. Pasti ada suka dukanya dong ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya soal suka duka. Tapi jangan nangis ya. Kami segera kembali pemirsa, tetap bareng saya dalam DK Show.